Kita lihat dulu firman Tuhan yang ada di depan kita, Yohanes 16 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apa Bapak Ibu? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi hari ini saya pergi Bapak Ibu. Tidak ada di depan. Betul memang Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini hari yang spesial. Saya ingin ucapkan kepada Bapak Ibu di tempat ini, shalom sekali lagi. Ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang besar ya di tengah-tengah kita. Hari ini adalah kita merayakan hari Pentakosta. Sebuah hari di mana 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan selama 10 hari kita menikmati pencurahan Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita nggak boleh loh Bapak Ibu mengabaikan momen ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika itu murid-murid senang banget ya ketemu dengan Yesus. Mereka ngalamin kehidupan Yesus. Tiba-tiba Yesus harus mati di kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit. Murid-murid senang. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian Yesus memberikan lagi pernyataan kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Aduh, murid-muridnya sedih. Tapi Yesus memberikan sebuah firman Tuhan bahwa aku tuh mesti pergi supaya aku bisa mengutus penghibur buat kamu. Jadi demikian juga dengan kita di ruangan ini Bapak Ibu, biar kita merasakan sebuah sensasi. Nggak kelihatan Bapak Ibu. Kita kayak murid-murid Bapak Ibu. Nggak bisa lihat Bapak Ibu. Tapi kita bisa merasakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bingung dan bertanya-tanya, pesan apa yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat lagi Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa melihat Dia? Ya, bingung ya. Kalimat berikutnya, tidak mengenal Dia. Kira-kira Bapak Ibu kenal nggak ya ini suara siapa? Ya mungkin Bapak Ibu udah dikasih pengumuman ya minggu-minggu sebelumnya ya, oh nama pengkhotbahnya ini. Tapi Bapak Ibu kenal nggak saya dengan baik? Terus firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu mengenal Dia, mengenal Yesus, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita seringkali melihat orang-orang di sekitar kita nggak bisa terima Yesus. Kenapa? Karena dunia apa-apa pengennya melihat. Bukankah kita bilang bahwa kita harus lebih banyak mendengar Bapak Ibu? Kita dibuai dengan begitu banyak hal untuk sekedar melihat. Tapi Alkitab mengajar kita untuk mendengar. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Apakah Bapak Ibu berbahagia hari ini? Amin. Wah, yang aminnya dikit. Mungkin Bapak Ibu tambah bingung ini khotbah hari ini apa atau yang terjadi. Saya mau bilang begini sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayo mari kita biasakan hidup dengan indera pendengaran yang baik. Sekiranya kita ibadah sepanjang hari ini modelnya begini. Bapak Ibu siap? Siap. Tenang Bapak Ibu, tenang. Ayat berikutnya, ayo mari kita lihat ya. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oke, saya kembali deh kepada Bapak Ibu. Kasihan. Saya takut Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. 5 menit pertama bingung ya, ini mau diapain ini ya, model begini ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kenapa saya buat seperti ini? Supaya Bapak Ibu bisa merasakan apa yang murid-murid rasakan. Tuhan sebenarnya ingin mengajar kepada para murid-muridnya untuk percaya. Itu kata penting Saudara. Pentakosta itu bicara soal belajar mempercayai Tuhan. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Seperti tadi yang saya katakan, kita terlalu sering apa-apa melihat.
Tapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk mendengar. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang luar biasa tentang rumah. Dia bilang ada dua jenis rumah, betul ya? Yang satu dibangun di atas batu karang, yang satu lagi dibangun di atas tanpa dasar atau pasir. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mereka yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi orang-orang yang diminta sama Tuhan adalah mau melakukan kebenaran sekalipun dia hanya mendengar. Tapi yang berikutnya dikatakan, rumah yang dibangun tanpa dasar adalah mendengar perkataanku tapi tidak melakukan. Makanya dia seperti rumah yang dibangun di atas tanpa dasar. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu untuk menjadi pribadi-pribadi yang membangun hidupnya di atas batu karang. Yaitu siapa? Yesus. Tapi kita nggak bisa lihat secara fisik Yesus itu ada di mana. Kita nggak bisa ketemu hari ini. Sama ketika itu murid-murid begitu senang waktu menemukan Yesus, waktu Yesus masih hidup. Tapi Yesus harus nyelesain tanggung jawab. Yesus harus nyelesain misi Bapa. Dia mesti mati di kayu salib. Dia mesti bangkit untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa, dia Allah yang dahsyat. Dia mematahkan setiap dosa. Dia mesti tunjukin itu. Wah, murid-murid senang. Ketika Yesus bangkit, Yesus masih memberikan satu kesempatan buat murid-muridnya mengalami perjumpaan dengan dia, saudara. Setelah sekian hari, akhirnya Yesus harus terangkat ke surga lagi. Murid-muridnya sedih lagi. Murid-muridnya ngalamin yang namanya ketakutan lagi. Aduh, terus gimana ya? Waktu ada Yesus, murid-muridnya berani. Tapi waktu nggak ada Yesus, murid-muridnya takut. Lihatlah Petrus. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus pun sampai harus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Petrus takut. Bapak Ibu, kita selama hidup di dunia mungkin kita bisa ngalamin ketakutan. Tetapi Yesus bilang apa? Dia bilang bahwa dia akan utus penghibur itu buat kamu. Dan penghibur itu namanya Roh Kudus. Ayat berikutnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan kirim Roh Kudus buat kita? Nah, ini kita perlu tahu sebenarnya. Tuhan kirim Roh Kudus buat kita, penghibur buat kita. Supaya kita yang masih hidup di dunia ini punya standar moralitas firman Tuhan. Media-media hari ini menampilkan, menunjukkan kepada kita orang-orang yang katanya berohani, ternyata ngalamin banyak skandal. Mulai dari skandal seks, skandal keuangan, ketidakjujuran, mensalahgunakan kekuasaan. Bapak Ibu, sedih banget. Beberapa hari yang lalu saya terima pesan dari teman saya, saudara. Di Amerika ternyata ditemukan para pastor di sana, saudara, selama 90 tahun melakukan tindakan yang tidak bermoral kepada 2.000 anak-anak. Dan ini dilakukan selama 90 tahun. Saudara, mengerikan sekali. Saudara, moralitas dunia ini, saudara, lagi menuju kepada kehancuran. Makanya, saudara, kenapa Roh Kudus mesti Tuhan beri buat kita? Supaya kita punya standar moralitas. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Pentakosta. Mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin mengatakan ini, Bapak Ibu perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu nggak akan pernah punya kualitas, standar moralitas yang benar di hadapan Tuhan. Dunia akan selalu menarik kita untuk hidup dalam amoral. Tapi kita bersama-sama dengan firman Tuhan, lewat Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk jaga moralitas hidup kita. Mari kita lihat Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saya suka loh dengar kata insaf. Menginsafkan artinya bukan cuma sekedar membuat sadar, tapi membetulkan, menunjukkan, mengekspos, ya, membuka sampai kelihatan. Saya baru pulang dari Makassar, Bapak Ibu. Kemarin ya, Pastor Lukas jemput saya di bandara. Lucu banget Bapak Ibu, seru nih.
Waktu Pastor Lukas jemput saya keluar saudaraku dari bandara, ya, dari terminal itu. Pastor Lukas kaget, katanya datang sama istri, katanya. Loh, istrinya mana? Oh ya, istri saya flight lainnya. Nah, dia mulai mikir, hah? Kok suami istri beda flight? Kayak gitu. Iya, saya datang dari Makassar, istri saya datang dari Jakarta. Jamnya udah saya atur, jamnya datang bersamaan. Oh, saya masih bingung Pak. Iya, saya tuh datang dari Makassar. Oh, Bapak nggak datang dari Jakarta? Enggak, saya bilang gitu. Oh iya. Akhirnya kami ketemu lah di bandara, saudara. Kenapa saya ke Makassar? Di Makassar saya ada satu orang sahabat, barusan menjabat, ya saudaraku ya, barusan menjabat di Polda Sulawesi Selatan, saudaraku, ya, sebagai salah satu pimpinan, saudaraku, di Polda. Dan kemarin saya kunjungin dia, saudaraku. Saya doain dia, saudaraku. Dan dia bilang, ini Pak Arman, doain saya ya Pak. Saya lihat ya di Polda ini PR besar, ya. Saya perlu benar-benar melakukan tugas saya dengan baik, dengan benar. Punya sebuah standar moralitas perlu saya perbaiki. Norma-norma kepolisian perlu saya jaga dengan baik di sini. Saya mesti tolong orang-orang yang ada di tempat ini supaya mereka punya standar pelayanan yang terbaik sesuai dengan motonya polisi, melayani dan melindungi. Saya lihat di sini sangat lemah sekali. Saya perlu menolong mereka untuk bisa mengembalikan itu. Doain saya ya. Dan saya bilang tadi pagi waktu saya mulai renungin ayat ini, menginsafkan diri. Saya bilang ini, dan mohon izin, komandan kayaknya ditaruh di Sulawesi Selatan untuk melakukan Yohanes 16 ayat 8. Kata menginsafkan waktu saya baca versi bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan apa? Expose. Artinya apa? Hidup kita adalah hidup yang seharusnya dengan kehadiran kita membuat orang yang ada di sekitar kita takut akan Tuhan dan gak berani lakuin dosa. Beberapa bulan yang lalu, saudara, ada satu orang, saudara, benar-benar stres berat, telepon saya, saudara. Kok, tolong kok. Kenapa kamu butuh apa? Kok, aku perlu pinjam duit kok. Ya biasa ya kan, kalau telepon bunyinya begitu ya, kan? Perlu pinjam duit. Kenapa kok kamu perlu pinjam duit? Iya kok, aku nih dikejar-kejar orang. Loh emang kamu tuh kenapa? Iya, aku nih, kata dia. Ayo kenapa? Kata dia. Ya, aku nih bohongin orang. Terus sekarang ketahuan. Lalu, dan sekarang aku harus bayar balik. Gak besar sih kok, 300 juta aja. Dia bilang, aja. Saya lagi mikir nih orang ini, dia kayaknya ngerasa angka segitu tuh kayak angka kecil gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, saya panggil kamu datang aja ke tempat saya minta kamu datang sama istrimu, ayo datang. Dikorek, tanya dan sebagainya, nggak taunya dia judi online. Nah waktu dia judi online, saudara, ternyata dia pakai dana perusahaan. Dia pakai dana perusahaan, nggak taunya ketahuan, saudara. Seperti itu. Terus saya tanya, kamu kapan mulai melakukan kayak gini? Kira-kira 1,5 bulan. Kenapa angkanya besar sekali? Iya kok, awalnya sih kecil. Lama-lama aku pikir pengen menang kok, Lama-lama habis, nggak berhasil kok. Sampai sekarang akhirnya punya utang 330 juta. Terus dia bilang gini, kok sebenarnya kemarin itu ya kok, waktu telepon koko itu, aku tuh udah kepikir kok, mau ngambil lagi duit perusahaan. Mau ambil duit apa? Aku lagi pengen ngambil duit BPJS. Hah? Maksudnya kamu? Iya kok, aku tuh punya akses kok untuk mengelola dana BPJS. Biasanya kan karyawan kan nggak kutak-kutik dana BPJS kan, jarang sakit kan. Ya aku pikir itu jalan pintas deh. Tapi entah kenapa, waktu telepon kamu tuh rasanya aku takut banget untuk melakukan hal ini. Akhirnya aku nggak jadi lakukan. Terus ya udah, akhirnya aku ambil yang lain. Sama aja. Sama aja. Maksud saya tuh gini loh, saudara. Kehadiran kita, saudara, harusnya saudara adalah membuat orang yang ada di sekitar kita benar-benar bisa ngerasain Tuhan. Kehadiran kita, hidup kita, mau jelek, mau cakep, punya rambut, nggak punya rambut, ya, mata sipit, mata belok, gitu ya. Siapapun kita, kulit putih, kulit hitam, gitu kan. Siapapun kita, kehadiran kita tuh harusnya apa? Bisa menolong orang di sekitar kita, jadi insaf.
Jadi insaf akan dosa. Beliau mesti ngerti bahwa ada kebenaran, sehingga dia nggak berani macam-macam, saudara. Itu dia. Saya tiap kali datang ke Surabaya, saya ingat tahun 97 saya ada di kota ini, saudara. Saya kerja, saudaraku, di salah satu pabrik elektronik, saudaraku, di Berbek Industri, saudara. Saya tinggalnya di Taman Intan Nginden waktu itu. Nah, di situ, saudaraku, saya kerja di sana. Wah, politik kantornya ngeri, saudara. Saya kerja sebagai seorang auditor, saudara. Saya menemukan ada banyak masalah, saudaraku, di perusahaan itu. Dan saudara, saya bilang, ini masalah nggak benar. Ayo cepat mesti diberes. Nah, ternyata orang yang punya masalah itu, saudaraku, atau yang mencetak masalah itu, berusaha untuk memberikan entertainment. Saudara tahu kan maksud saya kan? Akhirnya mulailah diajak makan gitu kan. Berangkatlah kami, saudaraku, ke Surabaya Barat. Wah, waktu itu ada satu hotel bagus banget di sana. Diajak makan di sana. Begitu selesai makan, saudaraku, tiba-tiba datanglah 4 orang dayang-dayang. Bukan malaikat surga, saudaraku. Malaikat hotel. Saya mulai tanya, Pak, ini maksudnya apa? Iyalah Pak Arman, ini supaya kita bisa menemukanlah solusi dari masalah yang ada. Saya udah tahu maksudnya dia. Maaf ya Pak, jangan ya Pak, tolong jangan lakukan itu. Biar kita tuh sama-sama enak Pak ya dalam bekerja. Tolonglah Pak, hargai saya Pak. Saya udah panggil mereka, tapi kan saya nggak suruh. Saya nggak butuh yang kayak begini. Maaf ya Pak, saya balik, saya pulang. Besoknya saya dimarahin sama bos saya. Saya dimarahin, kamu tuh ya, kamu baru staff senior aja udah belagu. Udahlah, kalau klien udah mau kasih kayak gitu, terima aja. Nggak apa-apa, gitu. Walaupun nanti kamu misalnya cuma ngobrol aja sama dia, nggak apa-apa, udah pokoknya terima aja. Oh maaf Pak, nggak bisa Pak. Kamu yang terlalu idealis, begini. Wah, akhirnya saya dilaporin, saudara, sama direksi, saudara. Saya dipanggil balik ke Jakarta, terus direksi nanya, Pak Arman, kalau saya mau dengar apa yang terjadi sebenarnya di Surabaya. Saya cerita, Bu, yang terjadi adalah begini. Oh begitu. Oke, baik. Kamu tenang aja, kamu balik lagi ke Surabaya. Begitu balik lagi ke Surabaya, saudara, ibunya ini ternyata telepon manajer saya. Dia bilang, pokoknya ya, kamu ya kalau ada urusan yang kayak gini-gini, kamu jangan suruh Arman. Arman gak bisa. Arman gak boleh disentuh di area-area yang melanggar norma-norma rohani. Sampai saya dengar begitu, Arman ganti kamu jadi manajer, kamu jadi Arman. Manajernya langsung ciut sama saya, saudara. Begitu ada kasus lagi, terus manajernya ngeliat saya, terus dia bilang, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya ingat ibu udah pesen, nggak boleh. Akhirnya dibentengi. Nah itu dia, saudara. Orang ya kalau hidupnya benar, saudara, pasti ada benteng-benteng perlindungan yang Tuhan kasih. Amin, saudara. Apa yang mestinya kita kerjakan, saudara? Nah ini lihat, saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Wow. Jadi kenapa kita perlu Roh Kudus, saudaraku? Karena Roh Kudus bakal pimpin kita. Kemana, saudaraku? Ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian. Seluruh kebenaran. Bayangin, saudaraku, itu dahsyatnya penghibur yang Tuhan kirim. Makanya hari ini, saudaraku, kita nanti akan berdoa bersama-sama, saudara. Saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, hari ini kita akan alami terobosan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kenapa? Supaya dia sanggup pimpin hidupmu seluruh kebenaran. Amin, saudara. Terus di situ dikatakan apa? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ini yang paling seru, ia akan memberitakan kepadamu apa, saudaraku? Hal-hal yang akan datang. Saudara, banyak orang bilang katanya anak Tuhan ada darah dukunnya. Ini teman saya yang bilang, wah, orang Kristen kalau benar hidupnya pasti punya darah dukun. Saya bilang, kenapa kok bisa punya darah dukun? Iya, itu kayaknya Tuhan tuh bisa berbicara jelas sekali di hatinya, dan pada waktu bicara itu majlek, bisa pas kayak gitu. Terus saya bilang sama dia, enggak, itu bukan punya darah dukun,
kami punya Roh Kudus, bukan dukun. Apa itu Roh Kudus? Nah, akhirnya saya ceritain tentang Yesus sama dia. Oh ternyata gitu ya. Orang di dalam Tuhan, ternyata Tuhan mampu ya menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Tuhan tuh bisa kasih kayak warning di hati kita. Bapak Ibu pernah ngerasain kayak begitu? Betul nggak? Saya pernah satu kali sudah sama istri saya bilang begini. Hani, coba Hani ini dokumen-dokumen ini dirapiin ya. Coba ditaruh di satu tas. Kenapa? Kok kesannya kayak mau ada apa-apa? Enggak. Udah pokoknya rapiin aja. Sekiranya nanti kalau ada gempa atau ada kebakaran atau apa, kita tuh cepat responnya. Oh iya, kita udah beresin. Beneran saudara, 2 hari kemudian, jam 11 malam, alarm kebakaran di apartemen kami bunyi. Saya langsung bangun, buka pintu, asap semua di lorong, saudara. Saya langsung bilang sama istri saya, Hani, ayo, cepat, prepare. Cuma 2 menit, saudara, langsung, langsung turun ke bawah. Yes, aman, saudara. Aman, kita udah standby, kok. Kita pengen tahu kebakarannya ada di mana. Pokoknya lantai kami itu udah asap semua, saudara. Begitu 1 jam kemudian, oke, alarmnya udah teratasi, masalahnya udah teratasi. Apa masalahnya? Ada kebakaran di unit berapa? Enggak. Ada om-om bikin telur, goreng telur, ditinggal sama dia, ketiduran. Akhirnya gosong, sampai asapnya memenuhi 1 lantai. Gara-gara om-om itu ketiduran. Cocok. Kami turun dari tangga darurat dari lantai 10 turun ke bawah. Tapi paling gak kamu udah prepare. Itu udah kayak dikasih tahu. Jangan, ayo siap-siap. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Itu suara hati nuranimu yang diisi sama Tuhan untuk lindungi hidup. Demikian juga hal yang sama. Tuhan mau kirim ini bukan cuma sekedar demi kepentingan kita. Roh Kudus itu dikirim sama Tuhan buat hidup kita, bukan hanya demi kepentingan kita, tapi tujuannya supaya apa, tahu nggak saudara? Supaya kita boleh menyelesaikan misi Bapa di dunia. Kenapa saudara? Lihat grafik berikut ini. Hidup saya bukan yang besar yang sebelah kiri, kerajaan Allahnya kecil, bukan. Tapi yang benar, hidup saya kecil di dalam kerajaan Allah yang besar. Jadi hidup kita adalah hidup pakai agenda dan misinya Tuhan, bukan pakai agenda dan misinya kita. Tapi kita ada di dalam agenda dan misinya Tuhan. Supaya kita bisa seperti lingkaran yang sebelah kanan, maka apa yang perlu kita lakukan? Mengizinkan Roh Kudus kontrol hidup kita. Dan agenda dan misinya Tuhan yaitu apa, saudaraku? Jiwa-jiwa. Nggak ada lagi yang lain. Jadi Tuhan kasih kita penghibur, tujuannya bukan cuma buat hidup kita saja, Bapak Ibu. Tapi ketika hidup kita diubahkan, kita boleh jadi saksi buat orang di sekitar hidup kita. Makanya saudaraku, saya bilang begini, setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus agar mampu menyelesaikan misi Bapa di dunia. Nah, misi Bapa itu apa? Misi Bapa adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, hidupmu adalah saksi Kristus. Supaya kita berani keluar, supaya kita mau dituntun sama Tuhan, dinasehati sama Roh Kudus, kita perlu punya Dia di dalam hidup kita. Jadi Pentakosta yang kita rayakan hari ini mau mengingatkan kepada kita, hidup kita masih dipimpin Roh gak? Hidup kita masih mau nggak dituntun sama Tuhan? Kita sadar nggak saudara bahwa lingkaran kita ini adalah lingkaran yang adanya di sebelah kanan tadi itu, saudara. Yang kerajaan Allahnya besar, sayanya kecil. Agendanya adalah agendanya misi Tuhan buat hidup kita. Saya punya anak, saudaraku sekarang umur 17. Saya selalu bilang sama anak saya, namanya Arsya. Nah, kamu setiap kali berangkat ke sekolah, kamu sebenarnya sedang berangkat ke ladang misi. Di sekolahmu ada begitu banyak teman-teman butuh Tuhan, butuh kasih Tuhan. Jadi kalau saya doain dia berangkat sekolah,
Saya doain kayak doa pengutusan. Kenapa? Karena di sekolah dia harusnya jadi saksi. Waktu saya berangkat kerja, saudaraku, saya merasakan di dalam hidup saya nggak berangkat cuma kerja cari uang, nggak, bukan itu. Berangkat kerja untuk jalani misinya Tuhan. Kenapa? Ada begitu banyak orang-orang yang harus saya layani di sana, yang nggak kenal Kristus, dan mereka perlu lihat kasih Tuhan di sana. Lewat apa? Lewat hidup saya. Demikian juga dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, waktu Anda buka toko, waktu Anda buka restoran, waktu Anda bekerja, apapun harusnya Anda jadi saksi, saudara, buat yang lain. Amin, saudara. Saya mau tutup, saudaraku, dengan satu kesaksian bagus. Ada seorang ibu, stres banget ngadapin suaminya. Kenapa dia stres, saudara? Suaminya nggak pernah mau makan di rumah. Maunya luyur, makan di luar. Suaminya bilang, kamu masakannya enak. Gak percaya. Waduh, istrinya pokoknya gak pernah dianggap sama suami. Istrinya tuh bingung, stres. Satu kali istrinya dengar khotbah ini, istrinya dapat benar-benar, Roh Kudus mesti ada di hati. Dan dia mesti berjumpa wajah dengan Tuhan setiap hari lewat Roh Kudus. Gimana caranya? Ya udah, mesti doa, mesti nyembah Tuhan, karena kan Tuhan bersemayam di dalam puji-pujian umatnya, di dalam penyembah. Dia mulai belajar nyembah Tuhan. Lama-lama, saudara, dia bisa dapat tuntunan yang dahsyat. Nah, itu dahsyatnya penghibur itu, saudara. Nuntun bukan buat diri kita, tapi buat banyak orang. Satu kali, saudara, dia pulang, saudara, dia bilang gitu, Tuhan, aku mau Tuhan, supaya suamiku tuh gak keluyuran Tuhan, supaya suamiku tuh jangan makan terus di luar. Aku mau suamiku tetap sehat Tuhan, aku mau. Tapi ajarin aku Tuhan cara masak Tuhan. Ajarin aku Tuhan, gimana caranya supaya suamiku mau makan di luar. Tiba-tiba dia waktu masak, dia doa, Tuhan tolong Tuhan. Habis itu dia mulai nyanyi. Saat pagi hari, ku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Tiba-tiba didengar satu suara di hati, nyalain apinya, mengucap syukur buat hari yang kau beri, masukin nasinya, udah dia bercerita, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, masukin garamnya, sembah kau, kecilin apinya, malah tinggi dagingnya masukin. Loh, itu kayak dituntun gitu. Akhirnya dia coba masak dia nggak ngerti itu masak apaan gitu kan. Begitu udah selesai, amin gitu kan. Dia lihat, ini jenis apa masakan ini kan. Jadi pokoknya disajiin aja gitu kan di meja makan. Suaminya bangun, terus akhirnya suaminya makan. Dia cium baunya enak. Ini kamu beli di mana? Kata suaminya. Enggak, aku masak. Gak mungkin, kamu masak bisa suami. Cobain, enak. Suaminya bilang, enak. Ini beli di mana? Enggak, aku masak. Gak mungkin, kamu bohong, kata suami. Bayangin, suaminya aja gak percaya sama dia. Terus dia bilang, betul Pak, aku tuh masak sendiri. Kamu tuh kan gak bisa masak, kamu gak ngerti. Makananmu tuh selalu gak enak, gak percaya. Gini, kalau kamu memang benar, kamu udah bisa masak, mujizat terjadi ya sama hidup kamu ya. Nanti malam, kamu yang masak. Kamu masak. Aku mau cobain, kalau benar masakanmu enak, aku baru percaya bahwa kamu benar-benar dituntun Tuhan dan kamu benar-benar udah bisa masak dengan baik. Wah, istrinya tertantang. Suaminya berangkat kerja, istrinya mulai, Tuhan, kayak tadi pagi dong. Beneran, Roh Kudus tuntun dia, saudaraku. Jadi masakan, saudaraku. Sore, saudaraku, suaminya datang pulang, makan, saudaraku. Jadi ini masakan kamu. Suaminya makan. Baru satu suap. Suaminya nangis, tau gak, di meja makan itu, saudara. Suaminya ngalamin apa tau? Loh, bukan gak enak. Suaminya nangis, tau gak, di meja makan itu. Dia bilang, aduh, ini beneran ini masakan enak nih. Ya gitu. Maafin aku ya. Aku tuh selama ini tuh gak pernah percaya sama kamu. Ini gimana caranya? Istrinya cerita bagaimana dia dituntun sama Roh Kudus tahap demi tahap untuk melakukan hal seperti itu.
Wih, suaminya benar-benar bertobat, tau gak saudara? Sejak hari itu dia mulai percaya bahwa Roh Kudus itu bisa tuntun hidup dia dari hari ke hari. Akhirnya tau gak saudara? Keluarga ini saudara, setiap kali mau ambil keputusan apa-apa, dia mulai tanya, Tuhan mau apa dari kejadian ini? Tuhan ada misi apa Tuhan dari situasi ini? Roh Kudus nyatakan sesuatu dalam hidup. Akhirnya keluarga ini mulai terus dipimpin Tuhan. Dijauhkan dari segala kejahatan saudaraku yang mengintai mereka. Roh Kudus tuntun hidup mereka. Dahsyat banget. Saudara, saya mau bilang begini, saudara perlu Roh Kudus. Supaya apa? Karena dia menyertai kamu. Tujuannya supaya apa? Kamu punya kekuatan. Untuk apa? Menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Dulu murid-murid waktu ada Yesus, mereka berani bersaksi. Kenapa? Yesusnya masih ada. Waktu Yesusnya nggak ada, makanya Yesus kirim Roh Kudus supaya apa? Murid-murid punya kuasa, murid-murid punya keberanian, saudaraku. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Saya percaya di dalam hidupmu ada orang-orang yang sedang menantikan Yesus. Dan mereka akan mengenal Kristus lewat hidup. Tapi hidupmu perlu punya Roh Kudus supaya apa? Kamu bisa dekat dan tahu persis apa misi Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara.